saya akan share screen. Sebetulnya ini adalah lanjutan ya, sesi lanjutan dari bulan lalu, karena saya memang diminta 2 kali menyampaikan. Jadi saya bilang bagaimana kalau temanya itu adalah worldview ya. Nah, Christian worldview. Jadi untuk bulan lalu ya, saya sudah menyampaikan mengenai apa itu worldview dan juga mengapa kita memilih Christian worldview gitu ya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan dengan tema mengevaluasi worldview gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin ada overview bagi teman-teman atau Bapak Ibu Saudara yang bulan lalu nggak sempat ikut gitu ya. Jadi yang saya sampaikan di bulan lalu itu atau last session ya, itu tentang Christian worldview. Saya memberikan definisi terlebih dahulu. Apa sih Christian worldview itu? Itu adalah wawasan dunia yang dibangun berdasarkan iman Kristiani yang berdasarkan pada Alkitab. Jadi wawasan dunia sendiri itu adalah seperti lensa yang memandang dunia ya. Jadi kalau kita pakai kacamata lensa warna biru, kita memandang semua hal itu warnanya biru gitu. Ya, nah, begitu juga wawasan dunia itu seperti lensa ketika kita melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, kalau berbicara mengenai wawasan dunia Kristen adalah yang dibangun sesuai dengan iman kita dan juga berdasarkan pada firman Tuhan. Nah, kemudian mengapa harus Christian worldview? Kemarin memberikan 3 alasan, yaitu karena Christian worldview ini bersifat holistik, yaitu dia menyeluruh ya, tidak hanya berbicara di awang-awang, tetapi juga bisa kita lihat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Christian worldview itu bisa diterima karena dia logis dan juga sistematis. Dan yang ketiga, Christian worldview itu sifatnya relevan dan praktis, artinya dapat kita terapkan dalam hidup sehari-hari, dan itu bisa menjadi sesuatu yang berguna ya dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kemarin juga dibahas apa saja elemen-elemen dari sebuah worldview. Jadi sebuah wawasan dunia atau worldview itu harus memiliki atau menjawab 4 pertanyaan penting di dalam kehidupan manusia, yaitu origin, yaitu dari mana saya berasal ya, atau apakah ada yang menciptakan saya, atau dari mana asal muasal dari segala sesuatu. Yang kemudian yang kedua adalah meaning, yaitu apa tujuan saya atau apa arti dari kehidupan saya ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga morality ya, atau bagaimana dasar moral yang benar, atau bagaimana sesuatu itu dikatakan tindakan yang benar dan yang salah, itu bermoral dan tidak bermoral. Dan yang keempat adalah sebuah worldview harus dapat menjawab tujuan akhir kita ya, kemana kita kira-kira setelah kita meninggal dunia, apakah ke surga, ke neraka, ataukah hilang begitu saja. Nah, jadi setiap worldview itu harus bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Untuk Christian worldview sendiri dirangkaikan dalam sebuah grand naratif yang terdiri dari creation, fall, redemption, dan consummation. Jadi kemarin kita bahas bahwa ayat Alkitab itu tidak kita ambil mentah-mentah gitu ya, comot sana comot sini untuk kita terapkan demikian saja, tetapi yang kita terapkan dalam hidup itu adalah lebih kepada kisah narasi keselamatan ya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu melalui narasi creation, fall, redemption, dan consummation. Dan kemarin juga kita banyak berbicara tentang etika ya, bagaimana mengambil keputusan dan lain-lain. Nah, karena worldview sendiri juga akan mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan segala sesuatu yang ada dalam hidup ini ya, seperti lensa tadi, dan juga akhirnya membantu kita untuk memilih dari pilihan-pilihan hidup kita dan membuat keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita. Kemarin juga kita ada memberikan contoh wawasan dunia di sekitar kita. Tentu ini sangat disederhanakan ya, karena kan sebenarnya wawasan dunia itu nggak bisa disederhanakan hanya kepada isme-isme ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Tetapi agar lebih gampang gitu ya, gampang dideteksi, maka kita juga bisa menggunakan isme-isme ini ya. Ada banyak sekali wawasan dunia di sekitar kita dan juga bisa tercampur satu sama lain ya, walaupun pasti ada salah satu yang dominan. Nah, karena banyak sekali wawasan dunia di sekitar kita, maka penting sekali untuk kita itu menguji atau mengevaluasi wawasan dunia yang hendak kita jadikan lensa untuk melihat segala sesuatu. Alkitab sendiri memerintahkan kita untuk menguji segala sesuatu. 1 Tesalonika 5:21 mengatakan bahwa ujilah segala sesuatu, dan jika itu baik, maka kita bisa menerimanya. Ya, tentu saja kita harus tahu bagaimana sih wawasan dunia yang baik itu. Jikalau wawasan dunia kita tidak baik, maka itu akan berpengaruh kepada
semua keputusan yang kita ambil dan juga tindakan kita sehari-hari. Gitu. Nah, kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini itu sudah paling benar gitu ya. Dan kita meyakini bahwa cara pandang kita itu sudah benar. Penting bagi kita untuk terus-menerus mengevaluasi apakah memang betul yang saya anggap benar itu adalah wawasan dunia yang sudah benar itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengevaluasi wawasan dunia kita masing-masing gitu ya. Tentu ini yang bisa mengevaluasi adalah kita sendiri terhadap diri kita sendiri ya, ataupun juga pada pandangan-pandangan tertentu, tetapi akan sulit kalau kita mengevaluasi secara sepihak ya wawasan dunia orang lain. Nah, bagaimana caranya kita mengevaluasi wawasan dunia itu? Yang pertama, saya mengambil dari buku Ronald Nash ya, Faith and Reason gitu ya. Itu ada dua cara bagaimana kita bisa mengevaluasi wawasan dunia kita atau pandangan kita atau lensa kita memandang dunia. Yang pertama adalah evaluasi teoritis dan yang kedua adalah evaluasi praktikal. Ya, yang pertama kita akan bahas evaluasi teoritis dulu ya. Nah, jadi secara teori itu kita harus melihat apakah wawasan dunia yang kita pegang itu bisa dipertanggungjawabkan secara teori. Ya, jadi kan pasti sebuah pandangan itu atau sebuah bisa dikatakan apa isme ya atau pandangan lah ya yang kita pegang itu kan juga harus memiliki dasar teori yang benar. Ya. Nggak mungkin kita asal mempercayai sesuatu, asal memandang sesuatu dengan sebuah pandangan, tapi ternyata secara teori aja itu nggak lulus ya. Nah, bagaimana kita mengevaluasi teori itu? Yang pertama adalah kita akan mengevaluasinya berdasarkan koherensinya, dan yang kedua berdasarkan korespondensi. Yang pertama koherensi atau kelogisannya ya. Apakah wawasan dunia tersebut atau pandangan kita ya terhadap dunia itu koheren atau logis? Nah, artinya koheren atau logis itu artinya tidak mengandung kecacatan logika atau logical fallacy ya, kesesatan logika. Dan yang kedua, pandangan dunia yang koheren atau logis itu berarti dia tidak kontradiktif dalam argumen-argumennya. Di sini akan saya memberikan contoh supaya lebih gampang dicerna ya. Nah, jadi beberapa contoh kecacatan logis, tentu teman-teman nanti bisa cari banyak contoh yang lain ya, karena kesesatan logika itu atau logical fallacy itu sangat banyak, tapi saya hanya mengambil 4 contoh yang kira-kira paling sering digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah argumentum ad baculum. Nah, itu adalah dia itu memandang sebuah argumen itu benar karena didasarkan pada kekuasaan yang ada di baliknya. Ya. Contoh gitu. Jika tidak menganut pandangan ini, lebih baik kamu keluar dari perusahaan saya. Jadi seseorang menganut sebuah pandangan itu karena ancaman ya. Ancamannya itu didasarkan karena kekuasaan dari orang yang memerintahkannya. Nah, jadi kalau seseorang itu memandang dunia hanya karena dalam perspektif ketakutan terhadap kekuasaan ya, tentu itu juga sebuah kesesatan logika karena seseorang tuh harusnya memegang sebuah pandangan itu karena dia menilai itu logis gitu ya, bukan hanya karena dipaksa atau diancam ya oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Tapi banyak sekali orang yang seperti ini ya. Nah, itu berarti ada kesesatan logika di dalamnya. Yang kedua, argumentum ad hominem, yaitu dalam sebuah pandangan gitu ya, dia itu menilai sebuah argumen dari siapa yang mengatakannya gitu. Terutama dia mencari kesalahan atau kelemahan ya daripada orang yang mengatakannya. Contohnya, dia kan pecandu narkoba ya, pasti yang dikatakannya salah. Padahal kan nggak seperti itu juga ya. Kadang-kadang pecandu narkoba juga bisa mengatakan hal yang benar gitu. Tetapi kadang-kadang orang mengalami kesesatan logika di mana seseorang yang mengatakannya itu dilihat dari background-nya dulu. Misalkan, dia itu pernah cerai gitu, berarti dia nggak boleh khotbah tentang pernikahan, contoh ya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya adalah kesesatan logika yang seringkali kita praktekkan dalam hidup sehari-hari dan menjadi wawasan dunia kita ya, seperti itu. Jadi memang wawasan dunia itu adalah gabungan-gabungan gitu dari pandangan-pandangan yang kita anut dan kita praktekkan ya dalam hidup sehari-hari, dalam argumen-argumen kita juga. Kemudian yang ketiga, argumentum ad ignorantiam itu artinya adalah sebuah argumen itu tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya secara spesifik, tetapi dia udah memutuskan bahwa argumen itu benar gitu ya. Contoh ini, Tuhan itu tidak ada, ya, karena tidak ada bukti empiris bahwa dia ada.
Nah, itu sebenarnya adalah argumentum ad ignorantiam, karena tidak ada yang membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi ini tuh masih kayak dipertanyakan, tapi dia itu sudah kayak langsung, gua nggak mau tahu, pokoknya ini yang benar gitu ya. Nah, kita sering nggak mau capek mencari kebenaran, yang penting kita langsung mengatakan bahwa hal ini benar atau salah, padahal pun belum ada keputusan yang bisa benar-benar membuktikan gitu. Nah, yang keempat adalah argumentum ad populum. Ini seringkali ya anak-anak muda menggunakan seperti ini. Misalkan semua teman saya mengatakan kebenaran itu relatif, berarti itu benar. Jadi ini adalah pandangan yang didasarkan kepada kebanyakan orang ya. Jadi kalau banyak orang yang mengikutinya bahwa berarti itu benar gitu. Nah, ini adalah contoh kecacatan logis yang ada di dalam hidup kita sehari-hari, dan kita harus berhati-hati bahwa hal itu kadang-kadang sudah mengerak ya menjadi sebuah worldview gitu yang disusun dari praktik-praktik kesesatan logika. Nah, kemudian tadi yang disebut koheren itu juga nggak boleh kontradiktif ya satu sama lain. Contoh ini ya, ini A si A ngomong, semua hal itu relatif, tergantung masing-masing orang. Nggak ada tuh yang namanya kebenaran yang benar-benar benar gitu. Kemudian si B bilang, apakah Anda benar-benar yakin tentang hal itu? Terus si A jawab lagi, tentu saja saya benar-benar yakin. Nah, baru si B bilang, loh kok nggak konsisten ya? Bukankah tadi dia bilang tuh nggak ada yang benar-benar benar, tetapi dia sendiri benar-benar yakin bahwa pandangan dia adalah benar-benar benar gitu. Nah, ini sebenarnya sudah sering kita dengar ya untuk menepis worldview relativisme, bahwa tidak ada kebenaran yang benar-benar benar gitu ya, atau kebenaran itu semuanya itu subjektif, tidak ada yang objektif. Nah, sebenarnya itu juga bisa dipertanyakan ya, bahwa pandangan itu sendiri tidak konsisten. Kemudian contoh inkoherensi ya yang lain. Nah, ini contoh si A bilang, tidak ada yang namanya kebenaran. Jikapun ada, kita tidak akan dapat mengetahuinya. Jika ada orang mengaku bahwa ia mengetahui kebenaran, dia adalah orang yang sombong. Nah, ini khas banget argumen orang-orang yang biasanya skeptis ya, gitu. Kemudian yang B, orang B bilang, apakah Anda skeptis terhadap semua pengetahuan akan kebenaran? Kemudian dia bilang, tentu saja, si A bilang ya. Kemudian si B jawab lagi, berarti Anda juga harus skeptis pada skeptisisme Anda dong. Ya. Nah, kalau dia skeptis pada skeptisisme dia, berarti harusnya dia tidak bisa yakin banget gitu ya ngomong di argumen yang pertama gitu. Nah, jadi banyak sekali inkoherensi kalau kita menganut sebuah worldview yang salah ya. Gitu. Nah, jadi bisa kita lihat dari praktek hidup kita sehari-hari, apakah dalam argumen-argumen kita gitu ya. Misalkan kalau kita tahu pandangan kita itu salah tapi nggak mau kalah debat gitu ya, kemudian kita memberikan argumen-argumen yang contohnya ad hominem gitu. Kadang-kadang di Facebook banyak banget ya, maksudnya kadang saya lihat juga orang Kristen gitu, ketika dia udah kalah debat kemudian bilang, ya kamu sendiri aja hidupmu nggak benar gitu ya, itu udah ad hominem gitu. Nah, itu pasti didasari dengan worldview yang nggak benar gitu ya, walaupun orang Kristen sekali lagi seperti yang sesi kemarin saya katakan, tidak selalu ya orang Kristen itu menganut wawasan dunia Kristen seperti yang Herman Bavinck kemarin katakan. Nah, kemudian yang kedua masih dalam evaluasi teoritis, yaitu adalah kita menguji secara korespondensi apakah wawasan dunia tersebut dapat dibuktikan secara objektif. Atau jadi kan wawasan dunia itu kan terdiri dari banyak aspek gitu ya kemarin itu ya, yaitu menjawab 4 pertanyaan itu. Nah, itu bisa nggak dibuktikan secara objektif ketika dia menjawab 4 pertanyaan itu. Nah, korespondensi itu artinya tidak ada konflik antara apa yang dipercaya seseorang sebagai kebenaran dengan realitas kebenaran di luar dirinya sendiri. Jadi kepercayaan akan kebenaran yang kita anut itu harus bisa dibuktikan ya, secara objektif atau bahkan secara empiris, tapi nggak selalu secara empiris ya, tetapi setidaknya dibuktikan secara objektif. Contoh, misalkan air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius, itu juga dimanapun dan kapanpun. Nggak mungkin kayak saya tiba-tiba bilang, oh air itu mendidih di suhu misalkan 50 derajat Celcius, itu pasti saya kayak dianggap aneh ya. Nah, berarti pandangan saya itu nggak koresponden dengan fakta itu. Nah, ini contoh-contoh lainnya juga ada gravitasi. Nah, yang nomor 3 ini mungkin masih perdebatan, kan banyak yang mengatakan bumi itu datar gitu ya.
Tapi ternyata kan sebenarnya bumi itu bulat ya, artinya bentuknya nggak datar gitu ya. Dan telah dibuktikan bukan cuma secara objektif, artinya kita percaya aja, tetapi sudah banyak ahli-ahli yang membuktikan bahkan secara empiris gitu bahwa bumi itu bulat. Ya, nah jadi kayak kalau kita percaya bumi itu datar, kita bisa bilang bahwa itu nggak koresponden juga gitu dengan apa yang dipercaya secara objektif dan bahkan bukti empiris. Nah, ini nggak berarti bahwa kita harus menerima pandangan positivisme atau saintisme. Saintisme itu adalah pandangan yang mempercayai bahwa sesuatu yang benar harus dapat dibuktikan oleh metode saintifik. Jadi itu dia kebanyakan nggak percaya dengan adanya Tuhan, karena Tuhan itu kan nggak bisa dibuktikan dengan metode saintifik ya. Nah, tapi bukan berarti kita bilang bahwa pandangan yang percaya Tuhan itu tidak koresponden gitu. Nggak begitu juga ya. Yang intinya adalah koresponden itu dia bisa mempertahankan pandangannya dan bisa disejajarkan dengan fakta-fakta yang ada gitu. Nah, evaluasi sendiri kepada saintisme ya, bahwa belum ada metode saintifik yang membuktikan bahwa sesuatu yang benar harus dapat dibuktikan oleh metode saintifik, yaitu empirik. Gitu. Nah, jadi ujian dari teoritis itu dua ya, koherensi dan juga korespondensi. Nah, jadi kalau wawasan dunia yang baik itu pasti lolos dua ujian teoritis itu gitu. Nggak mungkin kayak kita menganut sebuah wawasan dunia, tetapi kita tuh sering dalam hidup sehari-hari itu ngomongnya nggak konsisten gitu ya. Itu berarti wawasan dunia kita tuh masih belum lulus secara teoritis gitu. Terus kita suka berargumen, tapi argumen kita tuh suka cacat logis gitu kan. Terus kita juga suka berargumen, tapi argumen kita itu kayak aneh sendiri ya. Nah, contoh kayak apa ya? Misalkan kita percaya bahwa kalau kanker itu nggak usah pergi ke dokter gitu ya, cukup didoakan aja gitu. Jadi nggak perlu minum obat. Nah itu kan sebenarnya secara koresponden sudah aneh gitu ya. Secara objektif seluruh orang di dunia itu percayanya kalau kamu kanker ya harus diobatin gitu dengan obat, dengan teknologi yang ada sekarang gitu kan. Tetapi kita jadi aneh sendiri gitu kan. Nah itu juga nggak koresponden ya. Nah tentu saja ini baru ujian teoritis ya. Nanti kita akan masuk ke ujian yang kedua, yaitu adalah evaluasi atau ujian praktikal. Jadi praktikal ini lebih kepada apa namanya, untuk hidup kita ya secara praktis, apakah wawasan dunia yang kita punya sekarang itu bisa kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, evaluasi praktikal ini dibagi jadi dua, yaitu yang pertama evaluasi pengalaman dunia luar dan dunia batin, dan yang kedua adalah secara pragmatis atau praktis. Nah, yang pertama berbicara mengenai dunia luar atau pengalaman. Jadi, wawasan dunia yang baik itu bukan hanya harus logis ya, atau enggak cacat logika, koresponden, dan juga koheren, tetapi juga harus dapat menjelaskan pengalaman seseorang dalam dunia. Nah, ini penting. Nah, maksudnya kita itu bukan cuma ngomongin teori ya, tetapi wawasan dunia kita itu juga harus bisa menjelaskan pengalaman kita gitu. Kayak relatable dengan pengalaman kita di dunia ini gitu. Nggak mungkin kita hanya menganut wawasan dunia itu cuma teori-teori aja gitu. Dan kayaknya memang nggak mungkin ya. Jadi wawasan dunia pasti selalu berhubungan dengan pengalaman kita. Seseorang pasti memilih wawasan dunianya sesuai juga dengan pengalaman ya di dalam dunia itu. Nah, tetapi selain mencocokkan dengan pengalaman, ya wawasan dunia yang baik itu juga berhubungan dengan dunia batin atau prateori ya. Nah, ini berhubungan sangat penting dengan intuisi seseorang. Jadi wawasan dunia yang baik itu membangun dunia batin seseorang, berbicara dalam batin seseorang, dan mengubah persepsi seseorang. Jadi ini udah nggak bisa dipaksain ya, istilahnya wawasan dunia yang kita anut itu pasti berbicara dalam batin kita, gitu. Nah jadi memang nggak bisa nggak bisa dipaksakan sih gitu. Ya jadi selain pengalaman di dunia luar, tentu itu juga harus berbicara secara pribadi dalam batin seseorang gitu, bisa mengubah batin seseorang dan intuisi seseorang tersentuh di situ gitu. Makanya namanya adalah prateori. Nah, kemudian yang ketiga itu yang kedua ya tadi ya, itu adalah pragmatis, yaitu apakah wawasan dunia itu ada manfaatnya nggak bagi kehidupan saya. Kalau misalkan wawasan dunia saya itu ternyata dalam kehidupan saya itu nggak ada manfaatnya, ya buat apa kita menganut itu gitu ya.
Nah, jadi wawasan dunia yang kita pilih tentu pasti bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, sekarang contoh ya. Contohnya misalkan seseorang punya satu wawasan dunia tentang manusia lain gitu ya. Nah, kan tadi itu 4 itu ada origin, kemudian ada destiny, ada morality gitu ya. Nah, tapi ini bagaimana misalkan ditanya bagaimana kamu memandang orang lain. Kemudian dia jawab bahwa orang lain itu adalah neraka itu. Sebenarnya ini saya mengambil dari dramanya Jean-Paul Sartre ya gitu. Tapi banyak juga kan orang yang sekarang menganggap bahwa orang lain itu neraka, contoh ya, dia itu memandang orang lain itu neraka. Nah, kemudian kita akan mengevaluasinya berdasarkan tadi ya. Yang pertama evaluasi teoritis dulu. Apakah pandangan ini koheren dan koresponden atau tidak gitu. Nah, secara teoritis kita harus mempertanyakan apakah hell is other people itu konsisten berlaku ke semua orang tanpa kecuali. Nah, kalau misalkan itu berlaku ke semua orang tanpa kecuali, ya berarti dia worldview yang konsisten gitu ya. Berarti dia worldview yang koheren juga gitu kan. Berarti dia istilahnya harus berlaku pada semua orang baru disebut konsisten begitu. Tetapi ya tentu ini kita harus menilai lagi apa betul semua orang dianggap hell. Apakah betul dia bisa hidup tanpa orang lain sama sekali? Apakah dia tidak merasakan persahabatan? Atau apakah dia nggak punya kekasih? Ya. Nah, kalau Jean-Paul Sartre sendiri kan bilang apa hell is other people, tapi dia ternyata punya hubungan juga, gitu kan? Nah, jadi ini kita evaluasi secara teoritis saja. Oh, kayaknya mustahil ya kalau misalkan kita menganggap bahwa semua orang itu adalah neraka. Ya. Nah, kemudian kita hubungkan ke evaluasi praktikal, yaitu dunia luar. Ya pasti orang yang mengatakan hell is other people itu nggak mungkin punya pengalaman baik ya dengan orang lain. Mungkin dia pernah dibully, atau dia pernah dihina, atau dia pernah dikhianati, gitu. Nah, tetapi tentu pengalaman itu juga harus dievaluasi ya. Apakah pengalaman ini mendominasi seluruh kehidupan relasionalnya atau tidak? Begitu. Nah, jadi jangan sampai kita punya satu pengalaman, tentu ya, pengalaman itu kan tentu akan mempengaruhi wawasan dunia seseorang. Tetapi kita juga harus jernih berpikir bahwa pengalaman itu harusnya tidak mendominasi gitu seluruh kehidupan relasional kita. Misalkan kita pernah dibully, apakah kita lantas langsung pengalaman kita semuanya terfokus ke situ atau tidak? Apakah seperti apa gitu ya? Nah, itu juga harus dievaluasi. Kemudian dunia batin ya, apakah ini menarik ya, kalau misalkan dia bilang hell is other people atau orang lain itu adalah neraka, apakah memang dari awalnya itu ya prateorinya atau intuisinya memang mengandaikan relasi adalah sia-sia, atau justru pandangan hell is other people itu merupakan akibat dari prateori yang tidak terwujud. Artinya mungkin saja justru dalam intuisinya dia atau prateorinya dia itu dia berharap bahwa orang lain itu bisa menjadi sahabatnya dia, atau dia berharap bahwa orang lain itu bisa menghargai dia. Ya, nah karena itu tidak terwujud begitu, maka akhirnya mengandaikan relasi adalah sia-sia. Nah, jadi dari dunia batin ini juga harus diselidiki apakah betul dunia batin seseorang dari awalnya menganggap relasi adalah sia-sia, ataukah memang ini berubah karena ada pengalaman-pengalaman tadi ya, sehingga itu adalah akibat dari prateori yang tidak terwujud. Nah, kemudian pragmatik ya, apakah pandangan ini berguna dalam hidup sehari-hari? Kayaknya sih kalau seperti ini justru membuat tidak bermanfaat ya. Maksudnya kegunaannya dalam hidup sehari-hari tidak memiliki relasi dengan orang lain, tentu sangat merugikan kita. Nah, dari sini kita belajar bahwa kadang-kadang kita itu terlalu cuek untuk mengambil sebuah pandangan itu terus kita jadikan moto hidup kita gitu ya. Ya. Misalkan kita bilang ya tidak ada tidak ada kebenaran yang objektif misalkan gitu. Nah, tetapi kita mengatakan seperti itu sebenarnya belum dievaluasi dari masing-masing evaluasi ini. Kadang kita mengambilnya hanya satu pengalaman, kemudian kita jadikan itu tiba-tiba wawasan dunia kita gitu. Ya, nah, jadi kalau misalkan mau punya sebuah wawasan dunia yang baik, itu harus dievaluasi dari seluruh pengalaman kita gitu, bukan salah satu yang
yang kira-kira mendominasi kehidupan kita gitu ya. Kemudian prateori juga kita harus selidiki begitu. Jangan-jangan apa yang menjadi akibat, jangan-jangan yang kita pikir prateori itu sebenarnya adalah akibat dari harapan kita yang tidak terwujud gitu. Ya, nah, jadi tentu saja ini penting ya buat anak-anak muda, khususnya sekarang yang seringkali sangat cepat ya untuk mengambil sebuah pandangan menjadi pandangan pribadinya dia, tapi tidak dievaluasi dulu gitu. Entah itu cacat secara logis atau entah itu tidak harmonis dalam dunia praktikal dan juga di dalam pengalaman. Nah, kemudian tentu supaya adil kita juga harus mengevaluasi Christian worldview ya. Nah, apakah bisa dievaluasi juga? Nah, kita harus memahami bahwa wawasan dunia Kristen tidak memisahkan antara dunia sacred dan sekular. Nah, saya mengambilnya yang itu ya, yang tidak memisahkan sacred dan sekular. Tentu ada nggak sih kekristenan yang masih memisahkan sacred dan sekular? Mungkin masih ada ya, tetapi sebenarnya Kristen itu nggak pernah memisahkannya ya. Yesus sendiri juga tidak memisahkan sacred dan sekular gitu. Istilahnya apa ya? Segala sesuatu yang ada itu bisa dinikmati juga gitu, oleh orang Kristen, dan kita tidak bilang bahwa dunia kerja kita itu sekuler gitu. Nah, dunia sacred itu adalah kalau kita ke gereja, kalau kita berdoa. Nah, sebetulnya kan kekristenan yang benar tuh nggak mengajarkan seperti itu gitu. Tetapi tidak ada pemisahan antara sacred dan sekuler ya, dua-duanya bisa menjadi satu yang holistik, yang sesi lalu saya sudah jelaskan. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama, melainkan juga sebuah wawasan dunia. Nah, apakah dia koheren? Nah, wawasan dunia Kristen dapat menggunakan metode-metodologis untuk mempertahankan koherensinya. Nah, Christian worldview itu tidak menolak istilahnya misalkan critical thinking gitu ya, yang juga mempelajari kesesatan logis. Nah, bahkan juga di dalam apologetika gitu ya. Contohnya kalau misalkan ada di teologi itu Alvin Plantinga itu ya, atau ya banyak sekali ya apologet yang menggunakan metodologis untuk mempertahankan koherensi dari Christian worldview. Jadi nggak anti dengan sesuatu yang logis. Kemudian korespondensi wawasan dunia Kristen tidak memisahkan sacred dan sekuler, sehingga kekristenan tidak menolak hasil-hasil ilmu pengetahuan. Jadi kita bukan kayak Christian Science ya, yang istilahnya dia menolak hasil ilmu pengetahuan, yang penting kita pegang Alkitab, nggak usah minum obat, nggak usah ke dokter. Nah, nggak seperti itu gitu. Ya, jadi kekristenan itu nggak menolak hasil ilmu pengetahuan. Jadi dia bisa dikatakan koresponden, walaupun ya memang dulu-dulu ya dosa-dosa masa lalu dalam kekristenan kita tahu lah, misalkan kayak bumi bulat itu kan sulit untuk diterima. Ya. Tapi semakin ke sini ternyata wawasan dunia Kristen ini nggak lagi memisahkan antara sacred dan sekuler, gitu. Bisa mulai menerima ya hasil-hasil ilmu pengetahuan. Nah, kemudian untuk ujian pengalaman sendiri, nah ini penting ya, karena sebetulnya kalau kita tidak menganut Christian worldview, pengalaman yang kita ambil untuk dijadikan worldview itu sifatnya begitu subjektif, dan kita memilih yang kadang-kadang kita pilih tapi sebenarnya nggak harus dipilih gitu. Ya, jadi benar-benar subjektif. Nah, kalau WDK kita tuh tetap ada di dalam grand naratif, yaitu creation, fall, redemption, dan consummation. Jadi fall itu juga ada, dan kita sadari keberdosaan dan kejatuhan kita, sehingga hidup kita itu selalu bergantung pada anugerah Allah. Jadi pengalaman kita itu tidak kita ambil begitu saja, main comot gitu, kemudian kita bentuk sendiri wawasan dunia, tetapi kita tahu bahwa kadang-kadang kita menafsirkan pengalaman itu juga di dalam keberdosaan kita gitu. Sehingga akhirnya muncul kesimpulan-kesimpulan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, kemudian untuk pragmatisnya tentu wawasan dunia Kristen dapat digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, dan tidak ada ajaran Kristen yang mengajarkan keburukan, kekerasan maupun kejahatan. Jadi sebenarnya secara praktis juga bisa kita terapkan ya, seperti 10 perintah Allah, hukum kasih, dan lain-lain. Nah, jadi overview dari hari ini adalah ketika firman Tuhan mengatakan kita harus menguji segala sesuatu, berarti kita juga harus menguji diri kita sendiri nih gitu. Ya, apakah worldview kita ini sudah benar atau enggak? Kadang kita enak banget ya untuk ngeevaluasi orang lain, tapi kita merasa diri kita sudah memiliki worldview yang baik. Nah, maka kita hari ini diingatkan kembali untuk menguji diri kita sendiri ya.
apakah kita sudah memiliki wawasan dunia yang konsisten, koheren secara teoritis, dan kemudian apakah pengalaman-pengalaman kita itu yang kita jadikan worldview merupakan pengalaman-pengalaman yang memang istilahnya kita nggak subjektif gitu ya, ada di dalam firman Allah, ada di dalam kuasa, ada di dalam kesadaran kita akan keberdosaan gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, apakah worldview yang kita pakai itu atau kita anut itu sudah betul-betul berguna sepenuhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir ya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tes ya masing-masing ya. Karena sebenarnya kita nggak bisa bilang, oh saya pandangannya nihilisme, kita nggak bisa evaluasinya itu kayak dari klaim kita sendiri gitu. Biasanya kalau saya mau ngetes mahasiswa saya ya, kira-kira wawasan dunia kamu tuh kayak gimana, itu adalah menanyakan kepada dia, menurut kamu sahabat itu apa? Menurut kamu cinta itu apa? Menurut kamu Tuhan itu siapa? Ya, pandemi itu gimana? Diri sendiri itu gimana? Ya. Nah, ketika mereka menjawab itu hanya boleh dalam satu kalimat ya. Nah, dari satu kalimat itu nanti dia akan mengevaluasi kenapa aku jawab kayak gini ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi aku menjawab demikian? Ya. Nah, tentu ini bisa sangat menarik kalau kita ada dalam kelompok dan kita ada dalam sebuah bangunan yang sama gitu ya. Tapi nanti karena kita ini secara online ya, teman-teman, mungkin nanti bisa dievaluasi sendiri ya. Bagaimana kita memandang tentang hal-hal yang sangat fundamental ya, dalam hidup kita. Kemudian kita evaluasi sendiri. Ya, apakah aku ini sudah konsisten? Apakah wawasan duniaku ini sudah praktikal atau belum. Nah, kira-kira seperti itu saja ya, Bapak Ibu Saudara. Karena kita mengklaim Kristen belum tentu ya. Kristen kan bisa dibilang banyak juga yang menyebut diri Kristen tapi belum mengetes ya pandangannya itu bisa konsisten atau enggak. Banyak yang argumennya juga berantakan. Oke, demikian saja dari saya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada diskusi atau bagaimana? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Kak Jessica. Aku manggilnya kakak aja ya di sini. Ya, Kak Jessica boleh. Sudah memaparkan banyak hal yang boleh kita pelajari malam hari ini kalau kita belajar tentang bagaimana cara kita mengevaluasi worldview gitu. Kadang kita tadi juga Kak Jessica sudah sampaikan kita Kristen nih, tapi pandangan kita masih banyak yang kadang belum benar gitu ya.